Makalah ke 27. 27 ya. Kok gak ada kertas sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat BKMF yang dimanapun Anda berada. Apa kabar semuanya di hari ini? Hari yang agak redup ya, karena memang dari tadi pagi sampai dengan sore hari ini cuaca di Kabupaten Lombok Timur itu diliputi dengan mendung. Kemudian juga dari pagi sampai siang hari itu gerimis. Oke, tapi mudah-mudahan semuanya berbahagia dan tetap selalu semangat. Nah, hari ini hingga nanti di pukul 20 waktu Indonesia Barat di tanggal 19 Desember 2020 ditemani oleh Ustadz Susilo Utomo. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, di hari Sabtu kita membahas kitab Nasu'an Ibad, dan untuk kali ini makalah yang ke 27 ya. Dan kami juga mengundang partisipasi Anda di 0735481800 untuk telepon, SMS dan WA di 08117241 dengan kita tambah wawasan kita dari kitab Nasu'an Ibad. Mudah-mudahan bertambah juga keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Makalah ke-27 ini ada 3 poin Pak Ustadz ya, karena ini bab sulasi ya. Jadi ada 3 poin, dan poin-poin ini tentunya mudah-mudahan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sesuatu yang dianjurkan, tetapi ketika ada suatu larangan maka kita bisa memanage hati kita untuk bisa tidak melakukan hal tersebut. Oke, kita akan dengarkan tausiah dari beliau. Silakan Ustaz. Terima kasih Mbak Ocha, jazallah Sayyidana Muhammadan khairan jazallah Sayyidana Muhammadan nama wa'alu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim Mustafal amin. Amma ba'du. Qala ta'ala fil Qur'anil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala alaihi salatu wassalamu nasiya sholata alayya nasiya tariqal jannah. Wa qala aidan fi haditsin akhar, Allahumma faqihu fid din wa alimhu tawil. Kaum muslimin dan muslimat, pendengar BKM dimanapun Anda berada, sahabat Facebook semua, insya Allah sore ini kita adalah orang-orang yang diberkahi Allah, amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, sebelum sampai pada kajian kita akan baca Al-Fatihah satu ulang untuk kita semua, siapapun kita, pendengar Radio BKM dan sahabat Facebook semua, bahwa kita setiap mengarungi kehidupan ini menemukan hal-hal yang baru. Setua apapun kita, seberapa usia kita, pasti ada hal-hal baru yang kadang mengenakkan, kadang tidak mengenakkan. Semoga yang tidak mengenakkan menurut kita akan Allah rubah menjadi hal yang baik, yang mengenakkan juga akan menjadi hal yang baik insya Allah. Dan untuk itu kita akan bacakan Al-Fatihah. Al-Hadhiniyah as-salihah wali mu'allif hadzal kitab nafa'ana bi ulumihil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik. Makalah yang ke-27 ini dari Ibnu Mas'ud. Siapa sih Ibnu Mas'ud? Ibnu Mas'ud ini adalah Abdullah bin Mas'ud. Beliau ini orang ke-6 yang masuk Islam. Artinya dari mulai di Mekah beliau sudah masuk Islam. Dan beliau banyak meriwayatkan hadis. Ada riwayat mengatakan 400 sekian hadis yang dari beliau. Ada yang mengatakan 600, bahkan ada yang mengatakan ribuan. Tetapi yang jelas banyak sekali. Sampai dijuluki bahwa beliau itu adalah orang yang selalu bersama Rasulullah. Beliaulah orang yang sering menyiapkan wudhunya Rasulullah. Beliaulah orang yang sering masuk ruangan Rasulullah untuk menyiapkan tempat tidurnya Rasulullah, melayani beliau. Bahkan dalam riwayat yang lain, beliau kadang menyiapkan untuk buang air kecilnya Rasulullah, untuk istinjaknya Rasulullah. Begitu saking hebatnya beliau mengabdi kepada Rasulullah. Dan beliau adalah seorang juga yang dijamin masuk surga insyaallah.
Lalu dari beliau ini apa? Di sini an Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu an addi maftaradallahu alaik. Tunaikan apa yang difardukan Allah kepadamu. Jadi ditunaikan apa maksudnya? Kefarduan apa maksudnya? Pertama, memang perintah yang harus kita lakukan adalah apa yang difardukan oleh Allah. Walaupun pada akhirnya nanti kita boleh menfardukan hal-hal yang disunnahkan. Jadi orang-orang yang berjalan di jalan tasawuf, orang-orang yang berjalan di jalan sufi, yang ngomong ini juga belum sampai ke situ, hanya tahu membacanya ini, tetapi kita terus berusaha untuk sampai pada itu. Tapi berat banget. Kenapa? Karena merubah hati ini. Nggak boleh marah, nggak boleh benci, nggak boleh sesuatu pokoknya. Nah, di sini kadang ada peranan-peranan penting di dalam jiwa kita menggeser hal yang sunnah menjadi wajib, tetapi bukan secara umum. Kita berusaha dalam diri kita agar dalam diri kita itu makomnya memang makom yang dicintai oleh Allah. Makomnya makom ahli ibadah di mata Allah. Dengan cara kita menunaikan apa yang difardukan Allah, kemudian lebih meningkat lagi, agar makom kita lebih meningkat lagi di hadapan Allah, di mata Allah, dalam kacamata Allah. Dengan cara bagaimana? Hal-hal yang sunnah pun kita wajibkan dalam diri kita. Rasul Muhammad SAW, juga para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, di dalam konteksnya salafus soleh itu mereka selalu mengedepankan hal yang sunnah. Bahkan tidak sedikit sahabat itu mewajibkan dirinya untuk terus qiyamul lail, padahal kita tahu qiyamul lail adalah perkara yang sunnah. Seperti itu. Apa untungnya di sini? Bittamam. Addi maftaradallahu alaika bittamam. Tunaikan kewajibanmu kepada Allah, atau yang diwajibkan Allah kepadamu dengan sempurna. Takun a'badan nas. Engkau akan menjadi manusia yang paling banyak beribadah. Engkau akan menjadi manusia yang masuk kategori orang yang beribadah, atau a'bad. A'bad itu ismul tafdil dari abad. Abad apa ya? A'bad itu pokoknya aktsarul ibadah. Karena di sini dikatakan dalam selanjutnya, ayatasir aktsarun nasi ibadatan. Engkau akan menjadi manusia yang paling banyak ibadahnya. Engkau dianggap orang yang paling banyak ibadahnya. Engkau dianggap orang yang paling sempurna ibadahnya. Kenapa? Karena kita telah menunaikan apa yang Allah fardukan kepada kita. Bukan hanya kepada yang wajib saja, tetapi hal yang sunnah pun kita akan memikirkan agar makom kita di mata Allah lebih tinggi dibandingkan dengan orang-orang yang tidak sampai pada makom itu. Pencarian derajat sebenarnya ini, Mbak. Kemudian selanjutnya, wajtanib maharimallah takun azhadan nas. Tinggalkan, pinggirkan tentang apa yang diharamkan oleh Allah, atau hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Takun azhadan nas. Engkau akan menjadi manusia yang paling zuhud. Jadi zuhdun itu azhad. Kalau dalam bahasanya itu gini, kabirun itu besar, akbar itu lebih besar. Kalau bahasanya ismut tafdhil namanya. Kalau abdun itu hamba, abad itu berarti yang paling hamba. Gitu, yang paling menghambakan, atau banyak kelompok orang yang banyak ibadahnya, kira-kira begitu. Nah, di sini takun azhadan nas. Zuhdun itu zuhud, azhad lebih zuhud. Apa maksudnya zuhud itu? Zuhud itu bukan meninggalkan dunia karena kita memang masih hidup di dalam dunia. Tapi zuhud itu tidak terpaut. Apa kemudian kita melepaskan dunia? Tidak.
Apakah orang yang zuhud itu tidak mencari harta? Tidak. Dia tetap mencari harta, dia tetap mencari penghidupan karena dia punya tanggung jawab sebagai manusia, melestarikan hidup, melanjutkan perjuangan, melanjutkan hidup sampai pada akhirnya nanti kita dipanggil oleh Allah. Itu perlu perjuangan, itu perlu materi. Orang yang zuhud bukan berarti meninggalkan dunia sama sekali, tapi mereka tidak pelit, Mbak. Hatinya tidak terpaut pada dunia. Orang tidak memikirkan hanya dunia saja. Orang ini adalah orang yang kemudian bukan berarti tidak punya usaha. Bukan kemudian dia tidak punya sesuatu yang diandalkan untuk menopang hidupnya, tidak. Boleh jadi mereka kaya tapi zuhud. Boleh jadi mereka punya beberapa perusahaan dan anak perusahaan, tapi zuhud. Maksudnya apa? Dibagi-bagikanlah. Dia tidak terpaut dengan itu. Sebenarnya yang gila itu kita apa orang gila sih? Kalau sampai ke situ kaum muslimin ya. Kalau orang gila itu melihat duit sama daun itu sama, Mbak. Betul kan? Nah, bagaimana sekarang kita itu bisa seperti orang gila itu? Kalau kita ini kan enggak, kita ini betul-betul gila. Gila apa? Gila dunia. Orang sekarang itu gila dunia, Mbak. Masya Allah, luar biasa. Bayangkan saja, hari ini itu luar biasa. Bayangkan saja, kemarin sudah luar biasa kehidupan yang begitu glamor, kehidupan. Begitu sulitnya mereka mendapatkan kehidupan. Sampai berbagai macam cara dia tempuh. Bahkan sampai digambarkan bahwa hari ini kita hidup di zaman yang sulit menghilangkan riba. Berapa banyak praktek riba yang ada di lingkungan kita. Berapa banyak praktek sesuatu yang nista. Pertama, dia pakai Al-Quran, baca Al-Quran, acara. Tapi setelah itu semua joget-joget, laki-laki, perempuan, minum. Masya Allah. Ini kita lihat di depan mata kita. Maka wajar kalau Allah marah, maka wajar kalau Allah itu murka sebenarnya melihat tingkah laku kita. Kita berhijab, kita joget di atas panggung. Tanpa ada halangan, di situ laki-laki, di situ perempuan saling sawer. Masya Allah, apa yang mereka cari? Padahal sebenarnya itu lagi meluluskan, itu lagi mengumumkan pernikahan anaknya. Itu pestanya luar biasa. Hanya sekedar mengumumkan bahwa anak saya menikah nih hari ini. Oh, berarti nggak bisa dilamar lagi kalau dia yang perempuannya. Yang laki-laki juga, oh itu dia sudah punya suami itu sudah punya istri itu. Mengumumkan demikian tapi luar biasa cara mengumumkannya itu. Dan sekarang ini lagi demam hal-hal yang demikian. Padahal pernah kita sampaikan bahwa hal-hal yang demikian itu akan mendatangkan bencana. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Nah, hal-hal yang diharamkan Allah kita tinggalkan, kita pinggirkan, maka kita akan menjadi orang-orang yang zuhud. Orang-orang yang paling zuhud di antara orang-orang yang zuhud. Kenapa? Karena hal-hal yang haram itu sekarang menjadi luar biasa. Belum lagi kita bicara tentang yang lain. Tentang riba saja, Masya Allah, prakteknya sudah luar biasa. Melebihi apa yang ada dalam kitab. Praktek riba itu luar biasa. Bahkan kita nggak riba pun saat ini sudah mendapatkan ghubar. Ghubar itu debunya, Mbak. Debunya aja kita udah dapet tuh. Misal nih, kita memang tidak memakai bank-bank yang konotasenya bukan bank syariah. Tapi kadang kita tidak bisa untuk menghilangkannya atau menghindarinya. Kadang posisi-posisi tertentu kita harus membuka rekening-rekening, membuka transfer-transfer yang melalui itu. Itu yang kadang kita sulit memang hidup di zaman yang serba canggih seperti ini sebenarnya. Tetapi tidak kecanggihan itu kemudian menjadikan kita harus keluar dari track of syariah, jalan kepada syariat sebenarnya. Tapi sulit memang. Tapi insya Allah dengan hati kita memautkan bahwa ini hanya sekedar jalan
Mungkin kita dapat gubarnya, dapat debunya, tetapi insya Allah tidak akan dapat dosa yang besar, karena kita selalu menghindari hal-hal yang demikian ini, hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Ya kalaupun toh kita melihat di depan mata kita yang belum kita bisa untuk menghentikannya, kesukaan-kesukaan, menghentikan hal-hal yang mungkarot di depan mata, maka paling tidak kita adhaful iman. Apa adhaful iman? Adhaful iman adalah hati kita menolak hal yang demikian. Hadir kalau memang harus kita hadir, tapi jangan sampai melotot lah, tapi sekedar hadir sebagai manusia, sebagai makhluk zun politiken, sebagai makhluk yang memang kita bersosial. Tidak mungkin kita hidup sendiri. Makanya kadang bingung kita ini Mbak kalau mendapatkan acara yang kita disuruh ceramah di situ. Kita harus melakukan ceramah. Setelah itu udah luar biasa acaranya, Masya Allah, naudzubillah. Tapi semoga dengan kajian-kajian sore ini paling tidak kita akan sadar, orang-orang yang mendengarkan ini, bahwa hal-hal yang demikian itu diharamkan oleh Allah. Musik haram nggak? Ini kontroversial. Memang musik itu ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan tidak. Nah, yang haram apa? Yang haram adalah maksiat yang ada ditimbulkan oleh musik itu. Dan nanti pada akhirnya hal-hal yang demikian itu akan mengundang malapetaka dalam diri kita, insya Allah, dan juga lingkungan kita. Kemudian takun abadanas wajtani maharimallah takun azhadanas ay tasir akbaron nasi bughdan lidunya wa iradan anha fardhu bima qasamallahu laka fardhu bima qasamallahu laka minaris takun agnan nas ay tasir akbaron nasi malan. Dan ridholah pada pembagian Allah tentang rizki, maka engkau akan menjadi orang yang paling kaya. Nah, ini yang agak perlu pemahaman, agak perlu penyampaian yang lebih panjang. Kenapa? Karena sebenarnya kenapa kita itu merasa miskin? Karena kebutuhannya nggak cukup, gitu kan? Sebenarnya orang yang qanaah, di sini sebenarnya ada pesan qanaah, fardho bima qasamallah takun agnan nas. Ridholah engkau, terimalah engkau bahwa dirimu hari ini dibagi oleh Allah rezeki segitu. Nah, kenapa kita merasa miskin? Karena nafsu untuk nambah itu yang menjadikan kita seperti miskin. Kalau kita mendapatkan 1 juta dalam satu hari, maka anggaplah kita itu kebutuhannya 500 ribu saja. Kalau kita 1 bulan punya gaji 5 juta, maka kita harus punya punya aturan hidup untuk selesai mengarungi kehidupan dalam 30 hari itu, dan budgetnya jangan lebih dari 3 juta. Maka nanti kita akan menjadi orang yang kaya. Nah, orang miskin itu seperti apa? Orang miskin itu yang kehidupannya tidak cukup terus. Sekarang begini, orang punya gaji 3 juta, tapi dalam 1 bulan dia menyelesaikan hidupnya hanya dengan uang 2 juta. Sisalah 1 juta. Nah, ada orang yang gajinya 10 juta, tapi kehidupannya diselesaikan harus dengan uang 15 juta. Kira-kira kaya yang mana, Mbak? Yang pertama. Kaya yang orang gajinya 3 juta, tapi sebenarnya dia hanya butuh 2 juta dalam sebulan itu. Sementara ada orang gajinya 50 juta, tapi dia keperluannya bukan 50 juta, tapi 70 juta. Nah, dari mana yang 20 juta itu? Siapa yang menanggungnya? Akhirnya bank yang menanggungnya. Dengan harapan bulan depan bisa menutupinya. Ternyata belum bisa menutupinya lagi, membengkak lagi kehidupan. Bulan berikutnya dia harus membutuhkan uang 90 juta kalau mau hidup normal.
Ternyata nggak sampai juga, cuman sampai 50 juta, 40 juta dia harus hutang. Harus memenuhi kebutuhan yang 40 juta itu dari pinjaman. Menumpuk dan menumpuk dan menumpuk dan menumpuk. Dan kalau ini dibiarkan dan dia tidak berpaut kepada Allah, hatinya lepas, tidak berpaut pada Allah, tidak terpaut dalam syariat, maka tidak sedikit orang yang akhirnya bunuh diri. Berapa banyak karena pandemi ini akhirnya bisnisnya tidak lancar, hutang banyak, dan akhirnya bunuh diri. Berapa banyak? Di Indonesia berapa banyak? Di luar berapa banyak? Orang-orang yang putus asa, orang-orang yang pada titik nadir kejenuhan, titik nadir harapan yang hampa, titik nadir dari putus asa. Asanya itu putus, nggak ada lagi harapan hidup. Maka mengakhiri hidup itu menurut mereka solusi yang terakhir. Padahal solusi yang itu justru merubah hidup yang lebih buruk. Justru itu malapetaka yang dahsyat dunia akhirat. Di dunia dia akan diingat sebagai orang yang bunuh diri. Sementara di akhirat dosanya di akhirat menanggung sesuatu yang luar biasa. Makanya dalam nasihat Ibnu Mas'ud ini sangat dahsyat, bahwa wardho bima qasamallahu laka, ridolah, relalah dengan apa dari pemberian Allah sebagai bahagian kita, sebagai jatah kita hidup di dunia ini, maka engkau akan menjadi manusia yang paling kaya. Engkau akan menjadi manusia yang super kaya karena selalu memanage, karena selalu meridhoi apa yang diberikan Allah. Dan ini nanti akan menghasilkan manusia-manusia paripurna, manusia-manusia yang nrimo ing pandum kalau dalam bahasa Jawanya. Demikian insya Allah. Iya, Masya Allah ya. Jadi sahabat BKM FM dimanapun Anda berada, ketika kita nerimo ya, mudah-mudahan hati kita lebih lega Ustaz ya, dan tidak menjadi beban pikiran. Dan silakan untuk Anda mengikutan berpartisipasi di 0735481800, SMS WA seperti biasa di 081172410800. Ini ada SMS yang sudah mulai masuk. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari hamba Allah di Martapura. Apa hukumnya kalau kita meminjam uang di bank kemudian dipergunakan untuk membeli rumah atau untuk usaha Ustaz? Mohon dijelasin. Pernah kita bahas dulu bahwa usaha kita agar urusan dengan bank ini bank syariah, itu paling tidak dengan kita berusaha untuk berhubungan dengan bank syariah, itu paling tidak kita sedikit ada usaha untuk mensyariatkan hidup kita, gitu. Karena di dalam banyak keterangan ahlu fikih menerangkan bahwa bank konvensional itu masih ada yang mengatakan haram, walaupun ada yang mengatakan tidak, seperti itu. Oke, ya, Syariah. Assalamualaikum. Iya, dengan siapa Pak? Di mana? Hamba Allah maka kami ini. Silakan pertanyaannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya. Iya. Baik. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tobat itu bukan hanya karena kita melakukan dosa besar. Jadi dosa besar sudah selesai, jangan kemudian terus berhenti sholatnya terus. Besok lagi sholat tobat lagi, besok lagi sholat tobat lagi. Kalau bisa setiap malam kita sholat tobat. Berapa rakaat? Berapa rakaat? 2 rakaat saja. Tata caranya apakah Tata sama? caranya biasa seperti sholat yang biasa, hanya usolinya yang berbeda kan. Usoli sunat taubah gitu. Rakaat ini lillahi ta'ala. Dan bacaannya tidak ada yang berbeda. Nah, nggak ada yang berbeda. Ya kalau bisa hafal beberapa surat atau ayat yang di surah Taubat, itu boleh. Atau laqad ja'akum itu seperti mengingatkan bahwa kita itu berada dalam surah Taubat, ayat yang terakhir itu kan Mbak ya.
Itu juga menggambarkan tentang kepribadian Rasulullah. Itu dibaca bagus tuh. Kalau nggak hafal ya apa saja boleh. Atau nggak hafal semua surat, misal sampai qul huwallahu ahad juga nggak hafal, misal nih, ya Fatihah saja, nggak usah pakai surat, udah sah itu. Dan kajian taubat itu kalau kita baca di kitab Al-Minah Husaniyah sangat dahsyat. Dahsyatnya kenapa? Di situ ada dua, ada ibtida'ut taubah dan intiha'ut taubah. Ada permulaan taubat dan ada puncaknya taubat. Permulaan taubat itu dimulai dengan apa? Dengan mentaubati dosa yang besar. Kemudian mentaubati dosa yang kecil. Kemudian mentaubati hal-hal yang makruh. Kemudian mentaubati hal-hal yang di dalam hati. Bahkan di dalam hati itu, saat kita merasa lebih pintar, itu perlu taubat. Saat kita merasa diri lebih hebat, itu juga harus ditaubati. Dan sampai nanti ujungnya, ujung nihayatut taubah, ujungnya taubat yang harus kita taubati adalah kita lupa dengan Allah, walaupun sekejap. Berapa kali kita lupa dengan Allah? Saat kita menyenggamai istri kita, mungkin kita lupa dengan Allah. Saat kita makan yang enak, mungkin kita lupa baca bismillah. Berarti kalau kita saat makan tidak baca bismillah, itu sebenarnya kita lagi lupa dengan Allah. Tidak menyertakan Allah di dalam makan kita. Padahal kalau kita menyertakan Allah di dalam makan kita, maka di balik butiran-butiran nasi yang masuk ke dalam tubuh itu nanti akan menghasilkan berkah. Dan berkah itu luar biasa. Kenapa? Keberkahan yang kita dapatkan dari Allah, dari makanan yang kita bacakan bismillah, itu akan melahirkan amalan-amalan yang dahsyat. Akan melahirkan pikiran-pikiran yang luar biasa. Akan menghasilkan amalan-amalan soleh yang bisa dinikmati oleh orang sekitar kita. Itu berarti kita lagi dalam kehidupan yang berkah. Lagi dalam suasana yang berkah. Dimasukkan kepada Allah dalam suasana yang berkah. Maka untuk timbul keberkahan-keberkahan itu, sampai segitunya orang harus bertobat, mentaubati dirinya. Makanya sering saya ucapkan, turun dari mimbar, dari khutbah Jumat tentang tobat. Waktu itu saya menyampaikan materi khutbahnya. Itu ada anak muda yang bertanya, Pak Ustadz, apakah saya juga harus bertobat? Iya, loh saya kan nggak dosa besar. Bukan. Kok jenengan sampai ngomongkan nggak dosa besar? Apakah taubat itu harus berdosa besar syaratnya? Kenapa Rasulullah itu sampai beristighfar 70 kali? Ada apa dengan angka 70? Dalam riwayat lain ada angka 100 kali. Kenapa padahal dia masuk surga dijamin? Maksum dia. Dosanya yang lalu dan yang akan datang diampuni. Kenapa masih beristighfar? Dan istighfar itu bukti taubatnya kita minimal untuk tonggak awal istighfar itu, Mbak. Tetapi pada akhirnya juga harus ada konkretnya apa? An-nadamah, yaitu ada penyesalan. Kenapa? Tarku al-qabih, meninggalkan hal-hal yang buruk. Yang selama ini dia lakukan, dia akan tinggalkan. Jadi yang pertama adalah al-i'tiraf bidzanbi, kemudian an-nadamah, yaitu mengakui semua kesalahan dan kemudian dia menyesali hal yang pernah dia lakukan. Itu Mbak syaratnya taubat. Oke, itu tadi untuk hamba Allah di Mekah kau ilir. Nah, terkait dengan uang untuk dipergunakan, uang dari perbankan ya, dipergunakan untuk aktivitas kegiatan hari-hari ya, atau membuat ya, kalau kita masuk dalam pendapat ulama bahwa bank konvensional itu haram, maka ya haram, Mbak. Nggak boleh itu loh. Jadi keseluruhannya. Walaupun memang ada pendapat-pendapat ulama mutaakhir, ulama-ulama yang terakhir-terakhir sekarang ini berijtihad dia bahwa bank konvensional pun itu masih dalam keadaan boleh seperti itu. Makanya kita itu ini sudah ruangan fikih itu. Tetapi hampir mayoritas ulama yang kita baca dalam kitab-kitab mereka itu mengharamkan, tidak memperbolehkan itu. Tapi kalau misalnya kita tidak tahu dan ada keterlanjuran di sana, maka tobat. Dan kalau saya memilih tidak,
Artinya memilih bahwa itu tidak dibenarkan gitu. Oke, jadi rumah tetap ditinggali Pak Ustadz. Ya. Sayang kalau misalnya Tapi ditobati saja. Oke, baik, lanjut lagi. Syariah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Dengan siapa Pak? Di mana? Oke, silakan. Ya. Oh, ya. Seperti apa? Apa, Pak? Bisa diulang Pak? Oke, bisa diulang niatnya tadi Pak? Oh. Nurun Ikhtirah ya. Oh iya. Oh iya. Oh iya. Oh iya. Iya. Baik. Nah, Iya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus ini pertanyaannya. Masya Allah, Iya, ya. iya, iya. Kalau kita sudah selesai mendapatkan pertanyaan di alam kubur, Iya. apakah selamat ya intinya? Iya, Kemudian selamat. Kalau bisa jawab selamat. Selamat. Iya. Tetapi masalahnya jawaban dan pertanyaan itu nggak bisa dikursus, Mbak. Jadi jawaban dan pertanyaan itu tergantung pada amal kita. Kalau amal kita baik, secara otomatis kita bisa jawab. Itu, Mbak. Jadi nggak bisa yuk kita kursus dulu yuk, kursus tanya jawab di kubur, nggak bisa. Jadi kalau pertanyaan tadi, apakah sudah ada dalam bacaan-bacaan? Nggak ada. Tidak ada ya? Man rabbuka, yang jelas dalam man rabbuka, man nabiyuka, man imamuka. Itu minimal tuh dalam riwayat itu. Walaupun nanti seperti apa, wala ainun ro'at, belum pernah dilihat, wala udhun sal, belum pernah didengar oleh Saya tuh sampai mikir ya, Gimana, kalau itu kan gimana? pakai bahasa Arab Iya. tuh, apakah nanti kalau kita orang Iya, Indonesia juga pakai bisa bahasa jawab. Kalau sekarang gini, kita nggak usah mempersiapkan jawabannya. Kita nggak usah mempersiapkan jawaban. Oh, saya akan hafalkanlah sekarang. Nanti kalau malaikat tanya man rabbuka, saya akan Allahu Rabbi. Itu di dunia. Tapi kalau di dunia ini blangsat, berarti lebih cerdas kita loh bahasa Arabnya dibandingkan lebih cerdas Abu Jahal loh bahasa Arabnya dibandingkan kita loh. Artinya harusnya Abu Jahal itu lebih bisa menjawab, itu kan. Tapi dia nanti keluh nggak bisa jawab. Jadi tergantung dari iya, ibadah kita. bisa ya. jawab tidaknya bukan karena kursus kita bahasa Arab, tetapi amalan kita. Bukan Ini. karena kita faktor tahu nih, saya tahu nih jawabannya. Jawabannya gitu. Kalau gitu nggak usah ibadah, cukup kursus saja itu. Ngeblank nanti. Jangankan kok, maaf ya, kalau amalan kita buruk. Kita bayangkan saja begini, kita punya salah nih sama orang tua. Itu kadang kasih pertanyaan aja bingung. Ngekeluh, ini nggak bisa. Ini malaikat nanti kalau kita amalannya buruk, itu datangnya udah nyeremin banget. Jadi kalau ngomong jago sudah nggak Wow, bisa ya. gemetar, bumi ini berguncang begitu dia datang nanti. Masya Allah, bagaimana orang sampai ketakutan, setakut-takutnya yang belum pernah dia takut setakut itu, Mbak. Melihat perangai, melihat bentuk, melihat rupa malaikat yang bertanya itu. Masya Allah.
dengan rupa yang menakutkan. Sudah keluh kita tetapi kalau amalan kita baik, secara otomatis iya bisa menjawab, dan nanti malaikat itu dengan rupa yang menawan, ganteng, menakjubkan, perangainya wangi, baunya, masya Allah pokoknya. Dengan pertanyaan-pertanyaannya yang lembut menyampaikannya. Tapi kalau amalan kita buruk, secara otomatis pertanyaannya pun membentak kita dalam keadaan marah. Iya. Jadi nggak usah kursus bahasa Arab, yakinlah kalau amalan kita baik, secara otomatis kita akan bisa jawab. Dan kalau kita sudah bisa jawab, nanti kita akan selamat dari azab kubur. Kalau selama di azab kubur itu apakah kita mendapatkan kenikmatan, atau seperti yang dijelaskan itu hanya ya ibaratnya kita tidur gitu? Loh. Mendapat kenikmatan dan mendapat siksa. Di dalam kitab Ad-Durrul Mandud itu disebutkan bahwa orang di kubur itu 70.000 macam siksaan. 70.000. Maksudnya itu sebenarnya gini, dijambak, disetrika, ditusuk, dipukul, diseret. Itu jumlahnya 70.000. Kita nggak bisa sebutkan lagi bagaimana. Ya. Dalam satu hari itu bisa berbeda. Banyaknya siksaan itu. Mudah-mudahan kita terhindar dari semuanya. Malahan sahabat Rasulullah seperti Utsman bin Affan itu, walaupun beliau dijamin masuk surga, tapi ketika berada di pemakaman dia pun menangis karena kita belum tentu bisa selamat dari siksa kubur. Ya. Oke, pertanyaan yang kedua tadi tentang niatnya sholat tahajud tetapi pakai nurul maghfirah atau nurul barokah, nurul hidayah. Nah itu seperti apa? Yang jelas bahwa niat itu memang masuk rukun sholat, tetapi kemudian rukun sholat itu adanya, niat itu adanya di kolbun, hati. Di dalam banyak kitab itu, termasuk kitab, kalau ibu bapak punya kitab, baca kitab Fathul Qorib, itu disebutkan ada 18 rukun. Kalau di kitab lain ada 11 mbak ya. Kalau di kitab Fathul Qorib itu ada 18, termasuk niat. Dan disebut di situ an-niyatu huwa fil qalbi. Niat itu adalah dalam hati. Nah, bagaimana kemudian kita melafalkannya? Boleh nggak? Boleh. Nanti ada dalilnya lagi yang menguatkan pendapat tentang lafadz niat, dilafatkan kan begitu. Nah, bagaimana kemudian kalau kita niatkan sholat taubat tapi bahasanya nurul hidayah? Nah, usolli sunnata nuril hidayah, usolli sunnata nuril apa tadi? Nurul maghfirah. Nurul maghfirah. Jadi kalau bahasa tarkib nahwunya gini, usolli sunnata nuril hidayah, jangan nurul hidayah. Itu idhofah namanya. Kalau ini kita panjang nanti ceritanya. Nuri, usolli sunnata nuril hidayah, usolli sunnata nuril maghfirah, usolli sunnata apa lagi? Hidayah, maghfirah, barokah. Nuril barokah. Bagaimana? Boleh enggak? Boleh saja. Berarti ijtihadnya ulama, dia berijtihad bahwa sholat tobat itu adalah cahaya maghfirah. Apa sih cahaya maghfirah? Cahaya maghfirah itu adalah cahaya di mana kita dinaungi yang namanya maghfirah. Apa? Ampunan, cahaya ampunan. Aku sholat dengan sholat sunnah, cahaya pengampunan. Berarti dalam konteks kita mencari pengampunan. Seperti itu mbak. Jadi boleh. Insya Allah boleh, walaupun saya belum menemukan dalilnya. Tapi kalau dilihat dari ini mungkin sebuah thariqah mbak. Ada thariqah tertentu itu memang mengajarkan kepada para pengikutnya, mengajarkan pada para muridnya itu agak berbeda. Berbeda dalam artian bukan kemudian mereka tidak berdasar. Mereka berdasar yang mungkin kita belum membaca dari dasar-dasar itu. Dan masih banyak mbak yang bentuk-bentuk sholat atau katakanlah macam-macam nama sholat gitu. Dan itu semua sebenarnya masuk dalam konteks sholat mutlak. Di dalam kitab Fathul Qorib disebutkan bahwa sholat sunnah itu yang muakkad itu hanya ada 3 mbak. Yaitu apa? Sholat malam, qiyamul lail. Itu termasuk sholat mutlak sebenarnya. Semua itu sholat mutlak itu.
Apakah kita dalam malam itu kita sholat tahajud, kita sholat hajat, kita sholat tobat, kita sholat yang tobat dikasih nama tadi 3 tadi, monggo saja gitu. Tetapi itu semua masuk sholat mutlak dan itu muakkad gitu loh Mbak, ditekankan. Yang kedua sholat duha itu muakkad Mbak, ditekankan itu. Yang ketiga sholat taraweh Mbak. Hanya 3 itu sholat yang luar biasa di dalam kitab Fathul Qorib. Seperti itu. Iya, ini ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari hamba Allah di Kebun Jati, Jalan Merdeka Martapura. Bagaimana cara menyikapi kemiskinan dan juga kefakiran? Karena semakin kita menerima rezeki apa adanya dan kita berusaha menghindari di sana sini ada riba, kita semakin miskin Pak Ustadz. Pengen merasa kaya malah semakin pedih Pak Ustadz. Sudah saya katakan, sebenarnya tidak ada orang miskin, tidak ada orang kaya. Kita itu adalah orang yang miskin di antara orang-orang kaya. Gitu loh. Tetapi coba lihat, di bawah kita pasti ada orang yang lebih miskin dari kita. Dan kita ini adalah orang-orang kaya di antara orang-orang miskin. Itu loh. Saya ulangi, kita ini adalah orang-orang kaya di antara orang-orang miskin, dan kita posisinya di antara orang miskin di antara orang-orang kaya. Gitu loh Mbak. Karena bagaimanapun ukuran kemiskinan seseorang itu akan berubah-ubah. Gitu loh. Dulu pada masa-masa rumah tidak ada orang yang punya rumah yang pakai lantai. Dulu ukurannya kaya itu kalau rumahnya berlantai. Sekarang nggak bisa Mbak. Terus meningkat lagi. Oh yang berlantai enggak, sekarang yang dindingnya sudah beton itu sudah kaya. Enggak lagi sekarang Mbak. Oh dulu ukurannya orang yang punya motor itu kaya, sekarang enggak lagi Mbak. Nah, sekarang statusnya tukang ojek, Iya. penghasilannya dari situ. Kadang juga dapat, kadang enggak ya. Satu rumah kadang ada 6 motornya itu Mbak. Gitu loh. Gak jadi ukuran sekarang gitu. Akan meningkat terus. Makanya pemahamannya adalah kita miskin di antara orang kaya, dan kita orang kaya di antara orang-orang miskin. Kita pasti ada di tengah gitu loh. Tinggal bagaimana kita menyikapinya. Nah, bagaimana kok kita merasa miskin? Karena kebutuhan kita lebih besar dibandingkan pendapatan. Makanya apa? Tadi saya katakan tadi. Dalam ini apa namanya? Wardo bima qasamallah laka takun agnan nas. Ridolah engkau dengan pemberian Allah kepadamu, maka engkau akan menjadi manusia yang paling kaya. Ridho di sini apa? Dapat berapapun disyukuri. Syukur itu loh kaya. Syukur itu loh kita menjadikan derajat kita sebagai makhluk orang yang kaya. Kelompok orang yang kaya masuk dalam ruangan orang yang kaya. Kenapa? Karena dapat kita 7.000, kebutuhannya 5.000. Jadi masih sisa. Masih sisa. Sementara ada orang yang 50 juta tapi kebutuhannya 70 juta. Itu orang miskin sebenarnya. Walaupun kelihatannya punya mobil, kemana-mana dia naik mobil, tapi sebenarnya dia mungkin tidak bisa tidur loh. Mikirkan hutang yang 20 juta itu. Besok lagi begitu, bulan berikutnya begitu, terus bertambah. Karena memang kebutuhannya terus bertambah. Sementara kita ridho dengan pemberian Allah. Dan kalau ridho berarti apa? Memanage itu. Bukan hanya ridho saja, memanage. Kalau pemberian Allah 1 bulan itu 7 juta, ya usahakan jangan banyak tingkah untuk apa namanya memiliki keinginan yang 10 juta. Keinginan diturunkan menjadi 5 juta saja. Di manage seperti itu. Jadi sebenarnya hidup itu mudah, yang susah itu adalah menuruti gaya hidup kita ya. Ya. Lanjut lagi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Israel di Oku Selatan. Yang ditanyakan, saya pernah mimpi mati Pak. Saya lihat diri saya dari awal mati dimandikan, dikuburkan sampai di alam kubur. Dan di alam kubur sangat gelap, tapi saat itu ada yang ngasih tahu saya kalau yang dapat menerangi di alam kubur itu hanya Al-Quran. Jika benar, menurut Pak Ustadz, haruskah saya hafal Al-Quran atau cukup membaca saja? Iya, kalau bisa menghafal, why not? Masya Allah. Iya, tapi kalau tidak bisa menghafalnya, ya membacanya terus-menerus, lama-lama juga hafal. Meniatkan untuk menghafal Al-Quran pun tidak harus menunggu tua, atau tidak harus mulai dari muda. Sekarang siapapun kita itu bisa menghafal Al-Quran. Ada orang yang
dia mau mulai menghafal usia 60 tahun dan umur 63 tahun sudah hafal. Ada orang mulainya umur 40 tahun, ada orang mulainya umur 5 tahun, ada anak yang umur 5 tahun juga sudah hafal. Karena memang Allah mendesain manusia ini sebenarnya mudah menghafal, tapi untuk memulai itu yang berat, memulai itu yang sulit, memulai itu yang banyak rintangan. Tetapi kalau sudah berjalan, misal 1 juz, 2 juz, itu katanya, saya juga belum mencoba, Mbak. Tapi saya punya niat untuk itu, gitu loh. Dan insya Allah benar itu, mimpi jenengan itu mimpi yang hak. Allah menunjukkan pada jenengan bahwa seperti itu loh prosesi mati. Jenengan waktu itu ya melihat. Nanti juga begitu, banyak keterangan dalam kitab-kitab tuh, kita meninggal sebelum dikuburkan itu, kita itu masih menyadari kita hidup. Loh itu saya itu. Loh itu saya dimandikan. Loh kenapa? Kemudian kita megang-megang orang yang di sekitar kita itu nggak lagi bisa menyentuh mereka. Baru menyadari bahwa kita sudah mati. Gitu loh, Mbak. Kita masih di sekitar situ. Kita masih melihat saat kita dimandikan. Kita melihat saat kita dikafani. Loh itu aku itu. Itu aku itu. Kita teriak-teriak dengan orang yang di samping kita. Mereka tidak mendengarkan lagi. Baru kita baru kita menyadari bahwa kita sudah mati. Kita masih di situ, ruh kita masih. Jadi gini, Mbak. Sebenarnya mati itu nggak ada loh. Nanti kajiannya ada insya Allah. Tapi bukan di kitab ini. Sebenarnya kematian itu nggak ada, Mbak. Yang ada adalah apa? Pindah. Sekarang gini, Mbak. Nyawa itu kalau keluar dari badan namanya apa? Ruh. Ya ruh. Dan ruhnya itu mati nggak? Enggak. Jadi kehidupan itu enggak mati, enggak ada kematian. Jadi dia itu hanya pindah saja. Pindah di mana? Pindah di alam barzakh. Jadi pindah episodenya. Iya, episodenya pindah. Makanya ya kita harus takut mati dan juga tapi kita tidak harus terlalu takut dengan mati. Maksudnya apa? Ya kita menyiapkan aja. Perintahnya Allah itu bukan takut mati, tapi apa? Menyediakan bekal untuk mati. Itu yang berat itu. Jadi makanya orang-orang yang orang-orang yang udah sampai, dan saya pengen juga sampai ke derajat-derajat itu, tapi memang sulit, sangat sulit. Beberapa kali gagal, bukan gagal. Beberapa kali kita nggak nyambung otak kita ini. Sulit banget masuk ke dunia itu sulit banget memahaminya, gitu loh. Perlu belajar, perlu riyadhah. Setiap hari riyadhah pun belum tentu bisa memahami hal-hal yang demikian itu. Gitu, bahwa kematian itu adalah sebagai batasan saja. Dan nyawa kita nanti yang masih hidup. Dan nyawa kita itu hanya pindah saja dari tubuh kita, keluar dari tubuh kita. Nah, tubuh kita begitu ditinggalkan oleh si ruh, ya kita dalam keadaan mati. Dan busuk nanti kalau dibiarkan, hilang nanti. Karena yang fana itu bukan ruhnya, yang fana itu adalah jasad kita. Gitu loh. Iya, jadi itu tadi kalau bisa untuk menghafal, ya, silakan dihafal. Silakan tapi kalau dihafal. misalnya bisa kontinuitas membaca, cukup membaca saja ya. Tapi yang jelas diamalkan nih. Kalau cuma baca saja tanpa diamalkan beda lagi nanti ceritanya Ustaz ya. Oke, Syariah, assalamualaikum. Iya, dengan siapa Pak? Di mana? Oh ya, silakan Pak. Ya. Oh. Oke, baik. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ayah Sela ya. Jadi mati suri apakah ada? Mungkin apakah salah jawaban saya, minta maaf kalau salah. Pengertian mati suri itu sebenarnya koma itu, Mbak. Jadi kalau bahasa dokternya itu koma. Itu mati suri itu. Dia hidup tapi mati, nggak bergerak. Koma, Mbak. Bukan titik, kalau titik udah mati. Ini koma, artinya masih terus kehidupannya, nyawanya masih ada. Dan sebenarnya latihan mati itu ya hidup tidur gitu loh. Tidur itu latihan mati sampai kita berdoa, Allahumma bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Dengan namaku dengan namamu ya Allah aku hidup. Dan dengan namamu pula aku. Iya. Itu penyerahan yang total.
total, Mbak, bahwa sebenarnya boleh jadi subuh nanti kita nggak bangun lagi. Nah, pertanyaannya, waktu kita tidur itu sebenarnya kita dalam keadaan mati loh, Mbak. Seluruh indera kita mati, nggak berfungsi. Mata kita masih berkedip, bahkan mungkin melorok juga boleh. Kadang kita juga ada orang yang kita lihat itu tidur sambil matanya terbuka, tapi dia nggak bisa ngelihat apa-apa. Kenapa nggak berfungsi? Hidungnya ada, Mbak? Ada, nafasnya keluar masuk dari hidung. Tapi coba orang tidur itu kasih telek di hidungnya, bau nggak dia? Dia nggak membau apa-apa. Bahkan mungkin dikasih telek di mana? Di kotoran, dikasih kotoran di mulutnya, itu akan dia kunyah sebelum kesadaran itu hadir. Dia nggak akan melihat, dia akan merasakan bahwa itu adalah kotoran. Seperti itu. Kenapa? Kok semuanya nggak berfungsi? Tangannya bisa bergerak, tapi dia nggak bisa berfungsi. Kemana tangannya bergerak? Sampai kalau dalam bahasa fikih itu, setelah bangun kita harus mencuci tangan dulu. Kenapa? Li'annana la nadri aina bata. Iya. Padahal dia bisa bergerak, tapi kenapa? Otak kita nggak menyadari. Apa otak kita hilang? Tidak. Siapa sebenarnya yang menghilang dari kita? Nah, dalam kitab Daqaiqul Akhbar itu disebutkan bahwa manusia itu punya dua ruh. Yaitu ruh yang pertama adalah ruh sendiri, yang saat dia keluar dari badan kita menjadi mayit. Nah, ada yang kedua adalah ruwun, bukan ruhun tapi ruwun. Ra wawu tasdid ruwun. Itu tinggalnya di mana? Tinggalnya di antara mata, di antara alis. Itu tinggalnya. Nah, makanya orang yang ngantuk itu kok kenapa di situ? Yang sering kita pegang-pegang begitu. Kenapa? Di sini yang paling berat. Dia mau pisah dari kita, dia mau keluar dari kita, yang ruwun itu. Begitu dia keluar, ruh yang asli masih ada, tapi itu dia pergi jalan-jalan. Ruwun tadi itu di antara alis gitu loh. Maka kemudian begitu nanti dia keluar dari badan kita nggak ada lagi sadar, nggak fungsi lagi semua indera kita. Bahkan kita dipukul pun kita mungkin nggak bangun kalau saking lelapnya tidur gitu. Nah, makanya orang yang ngantuk selalu dimulai dari mata. Karena apa? Memang tempatnya ruwun di situ. Dan begitu nanti dia datang kita bangun dan sempurnalah kita menjadi kemudian manusia. Nah itu. Jadi insya Allah jawaban saya bahwa mati suri itu ya koma itu. Kalau anak soleh yang meninggal dunia itu ukuran balaghahnya seperti apa? Ini yang dimaksud mungkin penanya ini mungkin pernah dengar bahwa anak kecil yang meninggal itu nanti akan melambaikan tangannya ke kita. Maksudnya itu mungkin. Kalau dalam bahasa Al-Qur'annya wildanum mukhalladun. Wildan itu dayang-dayang surga. Jadi orang-orang atau anak-anak yang meninggal sebelum balik itu seberapa sih? Banyak dalam keterangan itu sebelum tamyiz. Tamyiz itu apa sih? Nah, kan itu nanti kajian fikih ini sebenarnya. Nah, anak-anak yang masih dalam keadaan belum tamyiz itu kalau meninggal insya Allah jadi wildan. Wildan itu apa? Dayang-dayang. Misal dari mulai lahir meninggal, usia 2 tahun meninggal, usia ini 5 tahun meninggal. Bahkan ada mengatakan usia 6 tahun pun masih dibilang wildan nanti. Nah, kapan batasannya tamyiz? Dan apa makna tamyiz itu? Ada di dalam kitab, lagi-lagi kitab Fathul Qorib, karena memang saya lagi baca kitab itu banyak-banyak. Di dalam kitab Fathul Qorib itu disebutkan bahwa orang yang tamyiz itu ada ulama yang membatasinya bahwa dia bisa istinja sendiri. Anak yang sudah bisa istinja sendiri itu berarti sudah tamyiz. Itu salah satu poin. Salah satu poin. Ada lagi bahwa batasannya adalah dia sudah bisa membedakan antara hak dan benar. Yang benar maupun yang batil. Betul, itu tamyiz itu. Terus yang ketiga apa lupa saya, ya, hampir-hampir sama lah gitu. Bukan faktor usia. Bukan faktor usia. Jadi tamyiz itu bukan faktor usia. Walaupun kemudian anak-anak yang sudah bisa istinja sendiri itu kan kadang usia 5 tahun sudah ada yang bisa, Pak.
Tapi ada anak juga yang usia 7 tahun belum bisa. Keterlambatan pikiran juga ada. Nah, ilmu fikih membatasinya bukan usia. Saya nggak, kalau lain kali saya bawa aja lah Mbak kitab itu biar enak ya kaum muslimin ya. Biasanya saya bawa kitab itu. Kemarin saya bawa waktu menjelaskan tentang kopi luwak ya Mbak ya. Itu. Oh, jadi nanti ini disimpan dulu ya. Tapi saya tinggal satu yang saya lupa gitu. Karena memang saya nggak menghafalnya kitab itu. Jadi kalau baligh itu bukan faktor usia. Iya, balik juga bukan faktor usia. Fikih membatasinya adalah mimpi. Mimpi. Jadi kalau anak-anak, kalau laki perempuan haid. Jadi kalau anak-anak yang belum baligh itu apakah dia dikategorikan sebagai orang yang kelak menjadi orang? Insya Allah. Tapi yang jelas mayoritas ulama tamyiz batasannya, bukan baligh. Karena tamyiz ke baligh itu masih ada beberapa masa waktu, Mbak. Dan itu ada yang mengatakan begitu anak tamyiz itu dia sudah apa ya, dicatat gitu nah. Dicatat keburukannya, kebaikannya juga dicatat. Walaupun juga ada yang mengatakan bahwa orang yang anak yang sudah tamyiz itu walaupun dia udah tamyiz itu kalau kebaikannya kembali kepada orang tuanya ada. Nanti kita gali lah, itu ilmu fikih itu masalahnya. Karena biasanya kalau ilmu fikih itu berbeda-beda dari masing-masing ya. Nanti kalau kita baca kitab Fathul Mu'in beda dengan Fathul Qorib gitu. Berarti dua-duanya dong nanti kajiannya. Baik, tidak terasa kita sudah berada di penghujung Pak Ustaz. Ada pesan yang disampaikan, silahkan. Terima kasih Mbak Ocha bahwa kajian kita sore ini kaum muslimin pendengar Radio BKM dimanapun Anda berada, sahabat Facebook juga, kajian kita adalah kajian tauhid yang insya Allah untuk mempersiapkan kajian berikutnya yaitu tasawuf insya Allah. Tapi tidak sedikit dari kita pendengar yang bertanya tentang fikih. Tapi nggak apa-apa, insya Allah nanti akan kita sandingkan kitab-kitab fikih yang kita bawa. Kadang memang juga nggak kita siapkan, tetapi insya Allah pertanyaan apapun kalaupun toh belum bisa terjawab di edisi ini akan kita jawab di edisi berikutnya. Innamal likulli jurhin bur'un walabur ali majarah lisan. Kalau pedang oleh ketemu masih dalam sembuh, kalau lisan kai hati kemana obat dan dicari. Alaikum fiyamul qadim insyaallah. In uridu illa islah mastata'tu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz dan terima kasih juga untuk Anda sahabat BKM FM yang sudah berpartisipasi di sore hari ini. Mohon maaf untuk SMS ataupun WA yang belum sempat kita buka, belum sempat kita bacakan ya pertanyaannya. Insya Allah di Sabtu yang akan datang kita akan hadirkan kembali Ustadz Susilo Utomo untuk mengkaji lagi kitab Nasuh Ibad, dan mudah-mudahan ada kesempatan untuk membuka SMS Anda ya. Dan di Sabtu yang akan datang kita hadirkan kembali beliau. Selanjutnya kita akan dengarkan sama-sama pembacaan ayat suci Al-Quran dengan Qari Musyari Rasid Al-Lafasi untuk petang hari ini dari surah Al-Furqan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.